Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Dalam video kali ini saya akan menanggapi daripada komentar-komentar netizen di YouTube di saat saya menjawab tudingan Kiai Haji Imaduddin dalam seminar nasional part 1. Yang beraneka ragam, ada yang setuju dengan pendapat Kiai Haji Imaduddin, ada yang tidak setuju. Yang setuju ada yang sampai melontarkan kata-kata kotor kepada saya pribadi. Maklumlah, itu merupakan suatu keniscayaan. Ya, saya maafkan semuanya. Kemudian datangnya dari Usman Setia Budi. Ustadz Ndobos, terserah itu pandangannya sampean kepada saya. Kemudian yang kedua, ya sudah tes DNA saja kalau begitu biar jelas. Dari Kelepon Zumaranis. Ini lucu ini. Dia bukan ahli nasab, bukan ahli DNA, kemudian menyuruh orang untuk DNA. Sekarang kita lihat DNA itu apakah metode yang diakui oleh nasab dalam menetapkan nasab yang jauh? Tidak. Buktinya Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi dalam kitabnya Al-Madkhal dan dalam kitabnya Al-Ifadhah, beliau menjelaskan bahwasanya konsensus ulama bahwasanya DNA itu tidak bisa dijadikan dalil atau thariqah atau cara dalam menetapkan nasab yang jauh, dan itu termasuk thariqah batilah yang dikenal dengan Al-Himdun Nawawi atau Al-Basmah Al-Warafiyah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, komentar selanjutnya dari pencari keadilan. Ketika kaum Ba'alawi mengaku sebagai cucu Rasulullah, kenapa Belanda enggak menangkap mereka? Kenapa Ba'alawi ada yang dipenjara Belanda? Kenapa Ba'alawi dan kenapa dan seterusnya? Ini pertanyaannya lucu. Enggak tahu saya nanya ke Belanda sana. Kenapa kok enggak ditangkap seperti itu Ba'alawi? Selanjutnya dari Khalisoh 4028. Oh, lagi nonton Al-Kaburi yang sedang pamer ketololan. Betul, Pak. Ini memang seperti itu. Kalau diajak face to face, ranah meja hijau, nggak mau datang. Di Banten berapa kali sudah menyediakan sarana untuk berdiskusi. Ternyata beliaunya nggak hadir. Padahal di awal-awal dia menulis karyanya, beliau mengatakan siapapun saya siap meladani 3 hari 3 malam. Kemudian komentar datangnya dari Muhammad Tari. Akhlak nggak ada hubungannya dengan nasab yang jelek, akhlaknya jangan diikuti. Ini merupakan kaidah yang benar. Rasulullah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya putri saya Fatimah mencuri, maka saya akan memotongnya sendiri tangannya. Kemudian komentar selanjutnya dari user XG, seterusnya tetap dukung Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, terserah sampean. Itu hak prioritas sampean. Kemudian dari Muhdi, ganti seminar Mama Gufron. Sangat setuju. Lebih kentara penyimpangannya. Kalau keimat itu seakan-akan tidak menyimpang. Padahal jelas-jelas dalam hal nasab ini banyak kelirunya. Kemudian dari Zen Permana, yang halu jangan diikuti, objektif aja. Jika betul apa alasan menolaknya kecuali hasut. Jika salah siapapun jangan diikuti. Memang betul Bang, hasut ini merupakan sifat yang sulit untuk diobati. Sehingga salah seorang sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, "Kullun nas aqdiru ala ridahu illa hasid ni'matin fa innahu la yurdihi
illa zawaluha. Setiap manusia bisa saya usahakan untuk dibuat rela kepada saya, ridho kepada saya. Hanya saja yang tidak bisa diusahakan adalah orang yang iri dengki. Kenapa? Karena orang yang iri dan dengki itu bisa sempurna, bisa ridho, bisa rela, bisa bahagia apabila nikmat yang ada pada kita itu hilang. Seperti itu. Kemudian jos, mantap. Imat kalau lihat ini pasti panas dingin. Betul. Betul. Pasti panas dingin. Oh, channel Buddha ini terserah. Memang kita hidup di dunia ini adalah Buddha. Al-ardu ardul ubudiyah was sama'u sama'ul ma'rifah. Ketika kita berada di bumi ini adalah pangkat paling mulia adalah ketika kita menjadi budak terhadap sesuatu yang bermanfaat. Sehingga dalam satu hadis disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Itu. Dan Rasulullah SAW juga diberi pangkat oleh Allah yang sangat istimewa. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan bihabibihi, bukan bikhalilihi, akan tetapi bi'abdihi, hamba. Lebih baik jadi hamba Allah, lebih baik jadi hamba ulama, lebih baik mengabdi kepada ulama, kepada agama daripada menjadi hambanya nafsu. Kemudian komentar yang selanjutnya dari Maskur Ali J2K. Kemat itu tidak usah ditanggapi. Kalau kita menanggapi sama dengan kita meragukan ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Nawawi, Syekh Muhammad Khalil, Syekh Maimun dan lain-lain dan seterusnya. Kami dalam rangka menanggapi ini karena hakun menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hakun bi ghairi nidhamin yaghlibuhu batil binidham. Perkara yang hak cuma tidak terkoordinir, tidak dipublikasikan dengan baik, akan dikalahkan oleh kebatilan yang sifatnya terkoordinir. Saya melihat Masya Allah, nah, ini isu nasab ini seakan-akan ada koordinir yang sangat rapi, sehingga di situ dinarasikan seakan-akan yang mendukung Kiai Haji Imaduddin itu banyak dan yang mendukung habaib itu sedikit. Makanya saya dengan segala keterbatasan ilmu saya berusaha untuk mengungkap semampu saya apa yang menjadi kejanggalan dalam tesis Kiai Haji Imaduddin itu sendiri. Selanjutnya dari SH. Mukibin Wirimul Dangkal hanya taklid buta, tidak menggunakan akal dan pikiran. Masya Allah. Ya tidak apa-apa, itu sudah pandangannya Anda. Taklid itu kan kalau dalam ilmu kalam ialah ayya'rifah aqaidal khamsin walakinnahu la ya'rifu dalilahu at-tafsiliyah awil ijmaliyah. Ialah mengetahui aqaid yang 50 dengan tanpa dalilnya. Itu taklid. Sekarang saya berbicara pakai dalil, pakai data, dikatakan taklid. Ya apa ini cara mikirnya? Kirim videonya sama Kiai Imaduddin biar dia tahu sampai mana dia berpikir dan sadar. Insya Allah kalau beliau menyaksikan, insya Allah beliau menanggapi atau gimana, terserah beliau. RA selanjutnya, RA nggak bisa jawab karena sadar bukan duriah Nabi, tapi yang membela Mukibin yang nggak berilmu. Masya Allah. Padahal yang banyak nggak berilmu dari kubu mereka. Ilmu dasarnya saja sudah ngawur ketika saya mengikuti diskusi bersama mereka. Ya begitulah. Setiap tempat pasti ada selokannya. Terima kasih Kiai Imaduddin, berkat engkau sekarang saya jadi lebih paham. Ternyata para mukibin itu bodoh. Ya juga sama, terserah sampean. Terserah sampean. Selanjutnya
tetap meyakini nasab Habib meskipun Habib masih tersambung ke Rasulullah. Ya, jaga keyakinan tersebut, jangan sampai ternodai oleh doktrin-doktrin pemahaman sesat Ki Haji Imaduddin.